Orang yang pintar itu adalah orang yang tahu masalah dan bisa menyelesaikan masalah, gitu ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para ikhwan fidin arsyadani wa arsyadakumullah, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul untuk membaca Al-Quran, selanjutnya mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semua. Dan salam juga untuk yang di sosial media, kalau ini nanti mau di-upload di sosial media, mudah-mudahan kalian semua juga dalam keadaan sehat, senantiasa dimudahkan segala urusannya dan diberkahi segala harta juga keluarganya. Selanjutnya tak lupa kita juga bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sholawat kita ini berbalik kepada kita dalam bentuk syafaat dari Rasulullah SAW. Manusia diciptakan ya, itu dalam bentuk yang paling baik. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia ini di dalam bentuk yang paling baik. Salah satunya ataupun bukti kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang paling baik adalah kita secara bentuk, ya, secara bentuk manusia ini ya paling baik. Ya. Coba kita dibandingkan dengan gajah, gitu ya, ataupun dibandingkan dengan yang mirip, ya, yang mirip yang berjalan dengan dua kaki, kera, monyet, itu kan bisa berjalan dengan dua kaki walaupun pada prakteknya seperti empat kaki. Kita masih dalam keadaan yang masih dalam keadaan lebih baik daripada hewan-hewan tersebut. Dan yang lebih kita membedakan antara kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain adalah kita dikasih akal yang sempurna, gitu ya. Dikasih akal yang sempurna, sehingga inilah yang membedakan dengan yang lain. Kalau hewan-hewan itu dikasihnya naluri, ataupun ada yang dikasih akal tapi terbatas, gitu ya, terbatas sekali. Sedangkan manusia itu dikasih akal dengan sempurna. Nah, maka dengan keadaan manusia yang seperti itu terbukti dari firman Allah Subhanahu Wa Taala di Quran surat At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ya, sebaik-baiknya. Nah, yang ingin kita sampaikan, tekankan dalam tausiah ini, manusia yang dalam keadaan diciptakan dalam keadaan yang paling baik kalau dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Nah, nanti kalau antar sesama manusia, gitu ya, antar sesama manusia, terutama lebih khususnya manusia yang bergabung dalam sebuah organisasi, atau manusia yang terkumpul dalam sebuah perkumpulan ataupun ikatan tertentu. Manusia itu dibagi menjadi tiga, gitu ya, tiga orang atau tiga tipe. Yang pertama adalah tipe nanti saya atau masing-masing ini akan mendapati saya ini di posisi tipe yang mana,
kayak gitu ya. Yang pertama itu adalah tipe orang yang cerdas, orang yang pintar ya. Yang pertama adalah orang yang pintar. Ya. Orang yang pintar itu adalah orang yang tahu masalah dan bisa menyelesaikan masalah, gitu ya. Ada di masjid misalnya ya, di masjid kalau kita lingkungannya lingkungan jamaah masjid gitu ya. Di masjid orang yang pintar itu ya orang yang tahu bahwasanya di masjid itu ada masalah, gitu ya, dan bisa menyelesaikan masalah. Misal, oh ini masjid ini panas, gitu ya. Kalau untuk ke masjid itu panas, jadi orang itu kalau siang pada nggak mau sholat ke masjid karena masjid itu panas. Wah, berarti harus ada supaya nggak terlalu panas, disediakan air, kipas angin, atau bahkan sekarang marak itu hampir di kota-kota itu ada masjid yang ada AC-nya, gitu kan. Begitu masuk langsung hawanya adem, gitu ya. Bahkan ada orang yang nggak sholat, cuman ingin ngadem saja ke masjid. Wah, ini bau ini apa namanya? Baunya nggak enak lah. Begitu masuk ke masjid, baunya itu nggak enak. Dicari ini orang yang pintar itu, cari ini penyebabnya bau apa ini ya. Oh, ternyata karpetnya ini nggak pernah dicuci. Maka dia orang yang cerdas cari solusi bagaimana ini supaya karpetnya bisa tidak bau, yaitu dilondrikan atau mungkin dikasih pewangi dan sebagainya. Begitu terus, itu pun dalam permasalahan-permasalahan yang lain. Berarti orang yang cerdas, orang yang pintar itu adalah orang yang tahu masalah dan bisa menyelesaikan masalah tersebut, ataupun minimal punya masalah, walaupun nanti yang mengerjakan mungkin orang lain, tapi dia bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ada tipe yang kedua, yaitu tipe orang yang cerdas. Kalau tadi pintar, yang kedua ini cerdas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu untuk tidak bikin masalah, gitu ya. Bukan dianya yang menciptakan masalah, bukan. Tapi bagaimana di lingkungan itu supaya jangan sampai masalah itu terjadi, gitu ya. Jangan sampai masalah itu bisa terjadi. Ya tadi, maunya jangan sampai nih masjid kok kotor, berarti dia menciptakan bagaimana supaya jangan sampai masjid itu kotor. Berarti ya dia langsung nyapu ataupun langsung bikin program di kebersihan, ada bagian kebersihan nanti di jadwal gitu. Atau masalahnya banyak yang tidak bisa jadi khotib, gitu ya. Kan masjid rata-rata yang untuk Jumatan itu kan kalau khotib yang sedang bertugas itu nggak ada, bingung kan, ngubungi sana nggak bisa, ngubungi sini nggak bisa. Berarti sebelum masalah itu ada, gitu ya, kekurangan khotib itu ada, berarti dia cari ataupun antisipasi jangan sampai ini bisa terjadi kekurangan khotib. Caranya bagaimana? Ya jamaahnya di-upgrade, gitu ya, dikasih pelatihan supaya bisa bisa khotbah dan sebagainya. Begitupun dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti azan, muadzin itu kan kadang orang pada sibuk kayak gitu, ataupun dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi orang yang cerdas itu dia mampu mengantisipasi jangan sampai masalah itu timbul, kayak gitu. Dan tipe yang ketiga, kayak gitu ya, tipe yang ketiga itu adalah orang yang tidak tahu di situ ada masalah dan tidak tahu cara solusinya. Berarti ini kira-kira tipe kemana ini? Tipe mana ini? orang yang biasa lah gitu ya, mungkin ya, masa bodoh gitu ya. Pokoknya nggak tahu kalau di situ ada masalah, apalagi cari solusinya, gitu ya. Nah, berarti kalau tipe-tipe orang seperti ini kepekaannya harus ditumbuhkan, ditingkatkan kemampuannya, ya. Ditingkatkan pemahamannya, ditingkatkan ya segala kemampuan dirinya ditingkatkan. Supaya apa? Supaya minimal kita jadi orang yang pintar lah, ya.
yang tahu ada masalah dan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat juga untuk yang menyaksikan lewat channel YouTube kita, Sahabat Umat. Jangan lupa di subscribe, terus share, dan ditonton sampai habis. Cuman paling 5 menit kan ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.